Oke, karena udah rame dan kalian juga udah penasaran apa yang terjadi selanjutnya dan apa yang terjadi sama si bapak-bapak ini, sini gue lanjutin ceritanya. Jadi setelah salah satu bapaknya ini ngelihat sosok bayangan perempuan yang besar banget, rambutnya panjang, keluar dari bawah kasur bapak yang ini, kita sebut aja bapaknya A ya, Bapak A. Karena gue gak mau nyebutin namanya, jadi kita samarin, kita sebut aja Bapak A. Langsunglah nih ya guys, si Bapak B ini tuh baca-baca doa dan bayangan ini tuh langsung berubah jadi asap. Nah untungnya Bapak B ini tuh cukup tenang ngalamin hal ini guys. Tapi di pagi harinya Bapak ini tuh langsung cerita ke yang lain dan minta untuk mereka pindah villa. Sayangnya pindah villa ini gak bisa dilakukan dengan cepat guys. Akhirnya mau gak mau malam itu mereka masih tetap harus tinggal di villa itu. Tapi pas malam itu mereka langsung inisiatif ngecek seluruh villa itu guys. Untuk nyari tahu sesuatu gitu ya guys, asal usul dari si sosok perempuan ini dan juga sosok yang nyanyi di dalam kamar mandi. Akhirnya mereka deketin beringin yang penuh sama bunga-bunga sesajen ini guys. Dan lo tahu pas waktu mereka mendekat ke beringin itu, mereka nyium bau bangkai yang asalnya itu dari salah satu tempat yang ada bunga banyak banget sesajen gitu guys. Dan itu ditutupin sama daun pisang. Ketika mereka buka sama daun pisangnya tuh ya guys, dan di dalam situ itu kelihatan ati ayam cincang yang udah mulai membusuk. Dan lu tahu, lu inget kan ati ayam cincang ini itu dicincang sama si ibu yang masak kemarin. Nah pas ngelihat hal ini, itu mereka langsung kayak gak bisa positive thinking bro. Ini apaan bro? Nah ingat bapak-bapak yang ngejaga pakai serba hitam dan selalu diem itu. Nah dia ini ditanyain banyak hal tapi bener-bener diem 1000 bahasa. Dan si ibu-ibu yang tukang masak itu juga gak ada di villa itu guys. Jadi mereka gak dapet jawaban sama sekali di malam itu. Akhirnya mereka berniat untuk ya udahlah kita check out aja sendiri. Kita cari villa sendiri atau hotel sendiri. Nah pas waktu mereka lagi beres-beres barangnya ini guys, Bapak A dan Bapak B itu tuh ngerasa badannya tuh gak enak banget dan bener-bener pegel sampai mereka tuh lemes. Apalagi si Bapak A ini guys. Nah saking lemesnya si Bapak ini itu akhirnya dibeliin lah nih obat sama Bapak B guys. Nah gak sampai 20 menit nih si Bapak B keluar balik-balik ke dalam kamar villa itu. Bapak A kondisinya udah teriak-teriak di kamar dan nunjuk ke bawah kasurnya Bapak B. Sambil bilang, Bapak tadi ada perempuan yang berdiri di kasur, Bapak ngeliatin saya tidur. Matanya bolong. Itu gak mungkin manusia. Dia masuk ke kolong kasur itu lagi. Gue merinding bro. Lu tahu, lu bisa bayangin gak nih bapak-bapak nih umurnya udah 35 tahun coy. Teriak-teriak kayak begitu histeris nunjukin ke bawah kasur yang kagak ada siapa-siapa itu di bawah kasur itu. Tapi si Bapak B ini karena sudah pernah sempet ngeliat sosoknya, dia percaya. Bapak A ini gak berhenti teriak-teriak guys, sampai akhirnya semua orang itu datang guys ke kamar itu dan ngeliat sampai kondisinya itu ya guys. Matanya itu berubah jadi putih semua gitu loh, kayak kejang-kejang gitu loh guys. Nah udah fix guys, ini antara kejang-kejang atau kesurupan, tapi mereka itu langsung bawa si Bapak A ini ke UGD dan langsung dirawat inap selama 1 hari. Nah keadaannya si Bapak A ini tuh bener-bener udah gak karuan guys. Sampai gak mau ke kamar mandi sendiri, gak mau ditinggal sendiri, dan bahkan dia juga masih denger suara nyanyian si cewek yang ada di dalam kamar mandi itu. Nah pihak perusahaannya itu pas denger kejadian ini akhirnya datang ke villa itu dan minta penjelasannya. Tentang siapa sosok itu dan juga kenapa ada sesajen di pohon beringin itu. Akhirnya yang punya villa ini pun speak up guys. Beliau bilang kalau sosok perempuan itu sudah nunggu lama sebelum villa ini itu ada. Dari zaman Belanda sosok ini tuh udah ada di sini. Nah sosok perempuan ini itu menyebabkan kesurupan massal di villa dan juga tetangga sekitar villa guys. Nah salahnya di sini guys, para warga yang dirugikan ini itu malah konsul ke dukun. Nah si dukun kan pakai ilmu hitam guys, jadinya dia pakai cara yang salah.
Dia ngomong kalau sosok ini itu minta sesajen berupa bunga-bungaan dan juga ati ayam yang diberikan oleh pegawai villa yang selalu pakai baju hitam selama di villa. Jadi kalau lagi kerja di villa itu mereka harus banget pakai baju serba hitam. Bukan seragam, tapi ya permintaan dari si hantu itu. Dan apabila dilanggar, bisa-bisa si sosok penunggu ini minta darah yang asli. Nah, udah salah minta tolongnya sama dukun, salahnya lagi diturutin. Ya lu tahu kalau makhluk kayak beginian sekali diturutin dia bakal ngelunjak, guys. Sosok ini nggak mau lagi dikasih ati ayam, dia maunya darah ayam seger. Tapi pihak villa ini dan warga sekitar itu nggak mau ngasih. Sampai akhirnya si sosok ini itu mintanya sama orang yang nginep di villa itu. Sama si Bapak A dan sama si Bapak B. Dan itu pula alasan mereka selalu masakinnya itu ikan bukan ayam. Nah terus kenapa si Bapak A yang kena, guys? Karena si Bapak A ini yang paling sensitif di antara mereka berempat. Nah ternyata bisikan-bisikan yang didengar sama si Bapak B pada malam pertamanya itu, guys, itu tuh bisikan minta makan dari si Kunti ini. Sumpah itu merinding banget sih. Kalau itu dijadiin salah satu scene di film, gue bisa kebayang kayak iya itu suara gak enak banget. Singkat cerita Bapak A udah membaik dan mereka akhirnya pulang nih guys ke Sumatera. Dan lu tahu ternyata ketika dijengukin Bapak A itu badannya itu mengurus dan dia masih terlihat lemes. Dan sampai sekarang suara bisikan-bisikan Mbak Kun itu, suara nyanyiannya juga masih terdengar ketika menjelang subuh. Sumpah guys, bulu kuduk gue dari tadi merinding guys ceritainnya. Lu yang dengerin apakah lu merinding juga? Coba lu komen ya. Kalau lu pengen gue cerita pengalaman lu juga lu bisa kirim ke email gue yang ini ya guys. Nanti gue bacain kalau pengalamannya beneran bikin merinding. Oke, next kita cerita apa lagi? Komen. Emang ini yang paling serem mah MCK 13. Emang bener ada yang meninggal di sini? Asli. Yang 2 orang itu? Serius. Lu uji nyali di sini ya? Bener ya? Toilet 13. Ini tempatnya ya guys, itu tuh tenda kita di situ dan ini toilet yang bakal kita pakai, oke? Kalian semua udah nonton kan film pendek Geros untuk ngeluncingin Mi Poch Nyeram? Nah di awal film kan kita bilang kalau kita camping di MCK 13. Nah itu tuh bukannya dibuat-buat ya untuk filmnya, tapi emang beneran lokasi syuting kita ini itu banyak banget kisah horor dan juga tragedi yang terjadi di MCK 13 ini. Sebenarnya tadinya pengen dibuat kisah terornya dari MCK 13 ini, tapi jujur gue nggak tahu kisahnya ini beneran atau enggak karena gue nggak nemu berita aslinya. Sampai ada 2 penjual es krim yang nyamperin kita dan ngingetin kita untuk hati-hati di sini. Es krimnya yakin mau syuting di sini. Emangnya kenapa, Pak? Apa, Pak? Apa, Pak? Emang ini yang paling serem mah MCK ini, yang paling terkenal di sini MCK 13. Emang bener ada yang meninggal di sini? Asli. Yang 2 orang itu? Serius. Katanya apalagi kita baju merah katanya. Apalagi karena kita pakai baju merah. Paling seneng di sini. Kayak gimana? Baju merah semua. Insya Allah sih Pak, kita ada yang lindungin Allah. Jualan di sini, pernah ngalamin kejadian nggak? Dulu masih pernah Apaan tuh? yang bilang mau beli tapi orangnya nggak ada. Dari MCK 13? Iya, Serius bang. serius. Alamak. Kita serius kayak ini kan. Ini kan lagi nggak syuting, ini beneran bapaknya bukan aktor kita guys. Bapaknya beneran datang. Merinding sih. Gue jadi deg-degan dibilangin nama abangnya hati-hati ya kak di sini. Beneran ini. Aku mau Pak Atuh. Pengen nggak merinding banget. Lu nggak percaya kan Tan kalau di sini ada hantu nih? Lu uji nyali di sini ya. Bener ya? Nih ini toilet 13. Masuk. Dadah Tan. 10 menit.